Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Cinta Asifa, berasal dari mahasiswa program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan juga Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Video ini saya buat sebagai bagian dari ujian akhir semester yang mana tujuannya adalah untuk menggali langsung pandangan praktis dari seorang pendidik atau orang tua mengenai bagaimana perkembangan peserta didik dari berbagai aspek kognitif, sosial emosional, hingga moral, serta strategi yang digunakan untuk menghadapinya. Dan hari ini, Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan kesempatan istimewa untuk mewawancarai seseorang yang tidak hanya berpengalaman sebagai guru, tetapi juga sebagai wali murid dari anak yang sedang duduk di kelas 6 SD. Beliau adalah Ibu Desi Ariyanti yang mempunyai pengalaman mengajar selama 13 tahun di SD Negeri 22 Lawang Kidul. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat seperti yang dilihat sama Mbak Cinta. Ya Ibu. Sebelumnya terima kasih Bu karena sudah bersedia Iya, meluangkan waktunya untuk di tengah kesibukan Ibu. Saya baik, benar-benar sama-sama. menghargai kesediaan Ibu untuk berbagi cerita dan pengalaman dalam video wawancara ini. Kalau Ibu berkenan, Nanti saya akan mulai sesi wawancara ya Bu. ya boleh silakan Mbak Cinta. Kita akan sharing di sini nanti ya. Ya, Ya. baik Bu, untuk memulai perbincangan ini, boleh Ibu ceritakan bagaimana Ibu melihat perkembangan kognitif siswa di sekolah Ibu, terutama siswa yang sedang Ibu dampingi saat ini. Saya di sini akan berbicara sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang wali murid atau orang tua yang memang kebetulan pada saat ini saya memiliki anak yang memang masih di jenjang sekolah dasar. Kita bisa melihat perkembangan kognitif siswa di sekolah itu, saya sebagai pendidik ini bisa mengamati dengan kinerja siswa dalam pelajaran, bisa aktivitas di kelas dan juga bisa melalui tes. Contohnya metode observasi, kinerja dalam pelajaran. Contohnya misalnya kinerja dalam pelajaran, bisa kita perhatikan bagaimana siswa terlibat dalam diskusi belajar di kelas, kemudian memberikan jawaban dan berpartisipasi dalam aktivitas belajar saat diskusi. Kemudian analisis tugas dan pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan mereka di rumah. Kemudian jika aktivitas di kelas, yang kedua yaitu amati bagaimana siswa berinteraksi dengan teman sebayanya, kemudian menyelesaikan tugas kelompoknya, dan berkolaborasi dalam pembuatan proyek. Kemudian perhatikan juga bagaimana siswa menggunakan keterampilan berpikir mereka secara kritis dan berpikir secara kreatif serta inovatif dalam menyelesaikan sebuah masalah yang sudah kita berikan. Kemudian ada lagi bisa yang ketiga yaitu dengan melalui tes dan ujian. Jika melalui tes dan ujian itu bisa dengan analisis analisis mengetahui pemahaman siswa terhadap materi apapun yang materi pelajaran yang sudah Ibu berikan. Kemudian perhatikan juga jenis kesalahan yang sudah mereka buat, kemudian identifikasi area di mana mereka membutuhkan bantuan kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir bisa dengan observasi perilaku dan pemahaman. Perhatikan bagaimana siswa menggunakan bahasa, memahami instruksi yang kita berikan, dan mengikuti aturan-aturan kelas yang sudah diberikan oleh gurunya. Kemudian amati kemampuan mereka dalam memecahkan masalah tersebut, mengambil keputusan, dan membuat pilihan yang tepat dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung tersebut. Baik begitu menurut Ibu Mbak Cinta. Baik Ibu. Cara yang cara untuk melihat perkembangan kognitif siswa di dalam kelas. Nah, Bu, kalau dari segi interaksi sosial kan, Bu, kan pasti anak-anak juga mengalami Ya. proses belajar dan dalam bersosialisasi. Nah, bagaimana Ibu mengamati perkembangan sosial dan emosional siswa selama masa kelas 6 SD itu, Bu? Oke, baiklah. Jadi begini Mbak Cinta.
dalam mengamati perkembangan sosial dan emosional siswa dapat dilakukan melalui observasi perilaku mereka dalam interaksi sehari-hari, baik di kelas maupun di luar kelas. Contohnya, interaksi di dalam kelas. Interaksi di dalam kelas kita perhatikan bagaimana siswa berinteraksi dengan teman sebayanya, dengan gurunya, dengan teman-teman atau orang lain selama proses kegiatan pembelajaran di kelas. Amati, apakah mereka aktif berpartisipasi, membantu teman, berbagi ide, dan menghormati pendapat temannya yang ada di kelas. Kemudian, jika interaksi di luar kelas, bisa kita pantau perilaku mereka ketika saat mereka bermain atau saat mereka berada di kantin atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Amati, apakah mereka mampu bermain dengan aturan, mengontrol emosi saat kalah, saat tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka inginkan, kemudian bekerja sama dalam sebuah tim, apakah mereka bisa mengontrol itu semua. Nah, perilaku dalam menyelesaikan konflik, catat bagaimana siswa merespon konflik yang sedang terjadi pada diri mereka gitu kan. Apakah siswa itu mampu berkomunikasi dengan baik, mencari solusi bersama dan menahan emosi mereka saat mereka melakukan interaksi baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Begitu. Salah Ibu. satunya ya. Nah, Bu, kalau Iya, boleh tahu, Bu, menurut Ibu bagaimana perkembangan moral itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, Bu? oke, baiklah. Jadi perkembangan baik kita langsung jawab ya, Mbak Nita. Perkembangan moral siswa di sekolah bisa dilihat perubahan perilaku dan sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mematuhi aturan, menghargai orang lain, menunjukkan rasa empati dan bertindak jujur. Contohnya seperti ini, Mbak. Perilaku yang menunjukkan perkembangan moral positif ya, mematuhi aturan. Contohnya siswa yang memiliki perkembangan moral yang baik biasanya cenderung mematuhi peraturan sekolah yang sudah dibuat, yang sudah disepakati. Misalnya datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan aturan yang ada di kelas, kemudian bertanggung jawab saat piket kelas gitu kan. Kemudian tidak melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati di kelas. Biasanya kan di kelas itu ada aturan-aturan yang disepakati oleh guru dan siswa ya, Mbak. Iya. Jadi biasanya aturan-aturan yang sudah kita buat ini jika mereka mematuhi aturan, mereka pasti akan mengikuti mengikuti setiap aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain. Mereka menunjukkan sikap ramah, sopan, dan menghargai keberagaman antar teman. Misalnya ada tamu dari luar yang datang ke sekolah kita, mereka bisa menghargai, kemudian sesama guru, sesama kakak kelas atau adik kelas, dia bisa sopan gitu kan, menghargai temannya. Kemudian yang ketiga yaitu rasa empati dan kepedulian. Mereka memiliki rasa empati terhadap kesulitan teman-temannya dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Nah, saling peduli sesama teman, adik kelas, bahkan itu teman sebaya. Kemudian jujur dan bertanggung jawab. Mereka tidak melakukan tindakan yang tidak jujur dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi mereka itu lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka yang sudah diberikan kepada mereka. Karena sebelumnya saya sebagai guru juga sering ada dalam pembelajaran memberikan contoh-contoh yang baik. Ini tanggung jawab kalian sebagai siswa, ini tanggung jawab kalian sebagai anak di rumah gitu. Nah, jadi mereka akan mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, Ya. selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang Ibu berikan atau lakukan saat menghadapi masalah perkembangan kognitif, sosial emosional, serta moral siswa, Bu? Iya, yang pastinya saya akan berkolaborasi, menjalin kerjasama kepada wali murid, gitu kan, menjalin kerjasama kepada wali murid bisa dengan dilakukan mungkin dalam 1 bulan 1 kali mengadakan pertemuan wali murid untuk melihat perkembangan anak sebatas mana saya sebagai guru kepada wali murid, apa yang harus kita perbaiki dalam pendidikan dan dalam pembelajaran anak ini. Dengan bisa juga dengan itu kepada wali murid.
kepada wali murid saling bekerja sama, kalau kepada siswanya mungkin dengan pembelajaran yang lebih bervariasi, yang lebih yang kreatif, yang memicu anak-anak untuk lebih bersemangat dalam belajar. Misal dengan menggunakan media pembelajaran seperti menonton pembelajaran edukasi atau dengan kuesioner yang menggunakan animasi-animasi yang lucu seperti itu kan. Jadi mereka terpicu untuk menggunakan media pembelajaran dengan baik dan juga menyerap pembelajaran-pembelajaran dengan baik. Dan itu juga tidak lepas dari kerjasama antara saya sebagai wali kelas dan juga kepada wali murid untuk sharing ini untuk kekurangan anak sampai di sini. Ini yang harus kita atasi. Kemudian memberikan contoh yang baik, pentingnya kejujuran dan pentingnya tanggung jawab. Jadi intinya seperti itu. Intinya pembelajaran di kelas yang lebih kreatif dan juga kerjasama kepada orang tua. Seperti itu, Mbak Cinta. Baik Ibu. Iya, Ini pertanyaan terakhir ya Bu. iya, Apa iya. harapan Ibu terhadap orang tua dan guru di luar sana dalam mendukung perkembangan dari anak usia SD, khususnya kelas 6 Bu? Oke, baiklah. Harapan saya sebagai wali wali kelas ya, sebagai guru lah. Jadi kan kebetulan saya memegang kelas 6 yang anak-anaknya ada di fase transisi meranjak ke dewasa, dari anak-anak meranjak ke dewasa gitu. Bukan, dari anak-anak meranjak ke remaja seperti itu kan ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin mereka ingin tahu. Aku ingin tahu semuanya, aku seperti itu kan, namanya anak-anak yang dalam masa transisi ke remaja. Jadi harapannya agar saling berkolaborasi, saling berkolaborasi kepada peserta wali murid dan juga saya sebagai guru agar memahami kebutuhan anak dan memberikan dukungan yang berkelanjutan. Orang tua diharapkan aktif terlibat dalam pendidikan anak-anak, kemudian menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan menjadi role model yang baik, contoh yang baik untuk murid. Kemudian saya sebagai guru berharap menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan perhatian individu pada setiap anak, dan terus berinovasi dalam metode pembelajaran. Begitu, Mbak Cinta. Baik Ibu. Sebelumnya Ya, terima kasih ya itu Ibu saja. atas waktunya dan jawaban-jawaban Ibu Sama-sama. ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan, terutama bagi kami yang sedang belajar memahami perkembangan peserta didik. Iya, pasti. Selalu semangat dalam pembelajaran, dalam kuliahnya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk Ibu sendiri pribadi sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua murid gitu. Kita saling memberikan informasi, saling share. Baik, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan seorang guru sekaligus orang tua dari siswa sekolah dasar diperoleh berbagai informasi menarik yang terkait dengan perkembangan peserta didik, khususnya pada aspek kognitif, sosial emosional, serta moral. Nah, wawancara ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana perkembangan anak diamati dan ditangani di lingkungan sekolah, serta bagaimana teori-teori perkembangan dapat dilihat dari praktik sehari-hari di kelas. Melalui video ini, saya akan menyampaikan hasil analisis tersebut dengan mengaitkannya pada teori-teori perkembangan anak menurut para ahli. Dalam aspek pertama, perkembangan kognitif. Dalam hal perkembangan kognitif, narasumber menyebutkan bahwa siswa menunjukkan kemampuan berpikir kritis, terlibat dalam diskusi, serta mampu menyelesaikan tugas dan masalah. Hal ini sesuai dengan teori Jan Piaget yang menyebutkan bahwa anak usia SD berada di tahap operasional konkret, di mana mereka mulai mampu berpikir logis terhadap hal-hal yang nyata. Selain itu, narasumber menyebut pentingnya kolaborasi dan interaksi yang mengarah pada teori Lev Vygotsky, terutama konsep Zone of Functional Development atau ZPD. Dalam kerja kelompok atau bimbingan guru, siswa dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi melalui scaffolding, yakni dukungan dari orang dewasa atau teman-teman sebaya yang lebih mampu. Nah, kemudian
Aspek kedua, perkembangan sosial dan emosional. Dalam aspek sosial dan emosional, narasumber mengamati bahwa bagaimana siswa bekerja sama, berbagi, dan mengelola emosi saat menghadapi konflik. Ini sejalan dengan teori Erikson, khususnya tahap industri versus inferiority. Anak-anak belajar melalui kompeten, melalui pencapaian, serta interaksi sosial. Kemudian, pada aspek yang ketiga yaitu perkembangan moral. Dalam wawancara juga disebutkan bahwa perilaku siswa seperti mematuhi aturan, menghormati orang lain, jujur, dan tanggung jawab ini sesuai dengan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Terutama tahap konvensional di mana anak-anak mulai memahami pentingnya aturan sosial dan berusaha mematuhi norma demi diterima oleh lingkungan. Saat siswa mematuhi peraturan sekolah atau menunjukkan empati terhadap teman, mereka sedang mengembangkan nilai moral yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, strategi yang diberikan dari narasumber. Untuk mengatasi masalah perkembangan siswa, narasumber juga menjelaskan bahwa strategi seperti menjalin kerjasama dengan wali murid, menyusun pembelajaran yang variatif, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik, itu akan menunjukkan pemahaman akan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan. Hal ini mendukung teori ekologi perkembangan dari Bronfenbrenner yang menekankan bahwa pentingnya interaksi antara anak, keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam membentuk perkembangan anak. Kemudian, di akhir wawancara juga, narasumber menunjukkan harapan bahwa guru dan orang tua saling berkolaborasi demi mendukung tumbuh kembang anak secara opsional. Ini juga sejalan dengan prinsip pendidikan yang berpihak pada anak, di mana seluruh pihak, baik keluarga maupun sekolah, bertanggung jawab bersama dalam membangun karakteristik dan juga kompeten siswa. Sehingga dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik mencakup aspek yang luas, mulai dari kognitif, sosial emosional, hingga moral. Nah, teori-teori perkembangan juga membantu kita untuk memahami tahapan yang dialami oleh anak. Dan bagaimana kita sebagai pendidik serta orang tua dapat mendukung mereka secara opsional. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.